Halo guys, kali ini Cino mau bahas sedikit tentang tarot, tapi bukan tentang makna atau arti dari masing-masing kartu tarot. Kalau itu soalnya kalian bisa cari di Google atau di konten-konten lain, konten-konten video YouTube atau Facebook atau Instagram yang lainnya. Di sini Cino lebih ke arah membahas tentang atensi dan intensinya, serta juga kepada serta juga tentang dalam tanda kutip etika kesemestaannya, karena yang Cino bahas di sini adalah tarot itu sebagai salah satu media penghubung antara kalian sebagai tarot reader atau juga orang yang dibacain tarot dengan semesta, gitu ya. Sebelumnya Cino di sini bukan berbicara sebagai tarot reader, karena Cino sendiri tidak boleh menjadi seorang tarot reader. Benar-benar tidak boleh. Kalau di kartu tools yang Cino pakai itu pun juga tidak sembarangan ya, tidak sembarangan dan tidak intens. Itu salah satu tools yang Cino pakai itu kartu Yu-Gi-Oh. Kartu Yu-Gi-Oh. Itu cuma kartu games kok guys. Kartu main-main aja. Ini Cino tunjukin beberapa kartu yang lagi Cino pakai. Kelihatan nggak ini ya? Even if I don't understand the language, but I really know how to use it. I really am. Kembali lagi ke kartu tarot. Tarot sendiri itu adalah suatu benda yang netral. Suatu benda yang netral, seperti halnya alat atau tool spiritual yang lain seperti kristal dan lain sebagainya. Ia adalah suatu benda yang netral. Kristal sendiri misalnya, ada orang yang memakai kristal itu untuk dekorasi, misalnya untuk pondasi rumah dan lain sebagainya. Untuk tujuan kesehatan juga ada, misal untuk kolam untuk merendam kaki dan lain sebagainya, gitu ya. Ada juga yang memakainya dengan intensi dan atensi sebagai aksesoris atau alat untuk membooster kecantikan dan keanggunan para penggunanya, kayak gitu. Ada juga orang yang memakai kristal untuk tujuan-tujuan lain, healing dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tarot. Kalau tarot ini sendiri secara garis besar, tarot secara umum ya, secara umum, dan ini juga berhubungan dengan readernya. Jadi Cino golongkan tarot ini dan readernya ke 3 golongan. Yang pertama itu fun tarot reader, yang kedua psychological tarot reader. Ini sebelumnya Cino mau ngasih tahu, Cino ini pakai decknya orang lain, bukan deck Cino. Ini Cino kasih booster dan blessing khusus, tapi Cino sama sekali tidak menanamkan program yang aneh-aneh, program yang tidak sesuai dengan aturan-aturan kesemestaan, etika-etika kesemestaan gitu ya. Jadi aman. Cino pakai deck Pre-Raphaelite Tarot. Ini kartunya cantik banget. Kembali ke yang tadi. Yang pertama Fun Tarot Reader, yang kedua Psychological Tarot Reader, dan yang terakhir itu Soul Tarot Reader. Gitu ya. Jadi
pada dasarnya perbedaan antara ketiganya itu ada di atensi, intensi, dan etika kesemestaannya. Karena kembali lagi ke konsep awal tadi, tarot hanyalah sebuah alat yang netral, sama halnya seperti pisau. Pisau bisa dipakai buat membunuh, bisa dipakai buat memasak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tarot. Untuk deck tarot sendiri, itu kalian pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan gimana caranya tahu itu sesuai dengan kebutuhan kalian atau kurang cocok atau gimana? Itu bakalan memanggilmu. Tarot tersebut bakalan memanggilmu, atau bahkan bakalan datang sendiri biasanya, kayak gitu ya. Kembali lagi ke yang tadi, perbedaan antara ketiganya itu terletak pada atensi, intensi, dan etika kesemestaannya. Ketika kalian minta dibacakan, atau kalian sebagai pembaca hanya menganggap tarot itu sebagai sarana untuk bersenang-senang, ya sudah, gak ada masalah. Dalam artian juga pertanggungjawaban kalian sebagai pembaca dan juga makna yang kalian dapat ketika kalian berada di posisi sebagai yang dibacakan, itu juga cenderung atau biasanya juga tidak terlalu berat, meskipun seringkali juga dari iseng-iseng tersebut juga membawa akibat tertentu. Akibat tertentu bisa positif, bisa negatif. Tapi cenderung tidak terlalu membahayakan. Kita masuk ke yang kedua, psychological tarot reader. Ketika tarot itu berfungsi sebagai sarana untuk membaca kondisi psikologi seseorang dan yang terkait dengan hal itu semua, seorang tarot reader itu bisa empower people. Jadi kalau di yang bagian fun tadi, it seems like just for playing, just for fun, tidak ada beban apapun seperti itu ya. Meskipun juga tidak jarang loh dari iseng-iseng itu membawa baper dan bahkan trauma tersendiri untuk yang dibacakan. Tapi setidaknya ya sudahlah, namanya juga kan main-main kan. Beda halnya dengan psychological. Tarot bisa sebagai alat untuk mengempower people, untuk menginspire, untuk make people learning dan lain sebagainya. Karena berdasarkan ilmu psikologis, setiap gambar yang ada di tarot, setiap simbol dan lain sebagainya itu mempunyai maknanya tersendiri. Biasanya yang dipakai itu tarot lupa Cino namanya, tarot RW, Rider White kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Itu yang dipakai sebagai pembelajaran awal. Untuk yang terakhir, tarot soul tarot reader. Soul tarot reader. Ketika kalian sudah memasuki,
bukan sudah memasuki ya, kalian memutuskan untuk memasuki permainan tarot sebagai sarana kalian untuk benar-benar membantu orang, untuk benar-benar bisa menjadi healer bagi semesta dan lain sebagainya. Itu kalian sudah masuk ke ranah soul tarot reader, dan di sana kalian tidak bisa sedetik pun untuk lalai dalam prosesnya, karena itu sendiri juga bakalan membawa akibat yang cukup berat buat kalian sendiri, buat yang dibacain, dan juga buat semesta. Kalau yang tadi di bagian psychological tarot reader itu fungsi tarot reader sebagai empower, orang yang memberikan empower solusi dan lain sebagainya berdasarkan ilmu psikologi. Kalau di bagian soul tarot reader, you as a tarot reader, you can make a miracles or a distraction, so be aware. Ketika kalian bermain tarot, terutama yang di bagian yang terakhir, soul tarot reader, kalian harus benar-benar memastikan diri kalian berada di titik nol ketika kalian sedang membaca kartu tarot, sedang membantu klien atau membantu teman kalian dan lain sebagainya. Pokoknya kalian sedang bermain dengan kartu tarot, kalian harus benar-benar memastikan diri kalian berada di titik nol. Titik nol itu sendiri apa sih? Titik nol adalah kosong sekaligus penuh. Kosong, kalian harus mengosongkan diri kalian terhadap prasangka-prasangka tertentu. Kalian harus mengosongkan diri kalian terhadap situasi yang sejenis. Misalnya, kalian sebagai tarot reader profesional, it's okay to making so much money from that skills, dari anugerah tersebut, dari skill tersebut, it's okay. Tapi begitu juga dengan tanggung jawab kalian. Kalian juga harus benar-benar bertanggung jawab gitu loh. Karena you can create new life pathways. Itulah. Jadi ketika kalian membukakan kartu, kalian harus benar-benar berada di titik nol. Titik nol itu sendiri tadi sudah aku bilang kan, kalian harus kosong, mengosongkan, terutama juga mengosongkan diri terhadap kejadian yang sejenis. Misalnya kalian baru saja membacakan, misal kalian mendapat kartu 3 inilah, kalian baru saja membacakan klien dan mendapatkan kartu 3 ini. Terus klien berikutnya juga kartu ini juga muncul lagi. Mau itu posisinya beda, posisinya ada yang kebalik atau gimana, mau itu posisinya sama, mau itu urutannya beda atau urutannya sama, itu kalian tidak boleh terikat dalam tidak boleh terpaku pada hasil bacaan yang sebelumnya. Kalian harus benar-benar memperhatikan segala hal yang terjadi, segala hal yang dalam tanda kutip terjadi itu maksudnya sesuatu yang terjadi di sekitar kalian, sesuatu yang kalian tangkap sebagai petunjuk dari semesta untuk kalian bacakan,
dan lain sebagainya. Kalian juga harus penuh. Selain kosong, kalian juga harus penuh. Itu makna titik nol tadi kan. Penuh. Penuh tanggung jawab. Penuh pasrah. Pasrah dalam artian di sini kalian hanya sebagai corong semesta untuk menyampaikan sebuah kebenaran dan menyampaikan dalam tanda kutip salah satu kemungkinan yang terjadi, karena tarot itu sendiri juga yang hasil dari tarot itu sendiri juga hanyalah merupakan salah satu kemungkinan dari puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan dan lebih banyak dari itu kemungkinan yang terjadi. Itu guys. Jadi kalian bisa menggunakan media apapun sebagai sebagai tools yang dapat membantu kalian untuk mencapai titik nol. Bisa kristal, bisa mantra khusus, bisa doa khusus, bisa kalian melakukan ritual khusus dan lain sebagainya. Agar semesta pun juga mendukung proses yang kalian lakukan. Dan kalian pun dengan membacakan hasil kartu tarot untuk orang lain, ketika kalian ketika kalian memutuskan untuk menjadi psychological tarot reader or soul tarot reader, kalian membacakan kartu untuk orang lain, tidak jarang kok hidup kalian juga akan lebih diberkati lagi. Gitu guys, sedikit pembahasan Cino tentang tarot. Cino sendiri juga baru boleh dibukakan kartu tarot itu di akhir tahun 2020. Videonya nanti Cino share. Cino pun juga baru boleh nge-share video tersebut baru-baru ini. Karena apa? Karena Cino tidak bisa sembarangan. Di video itu pun banyak hal yang terjadi yang tidak masuk akal, jauh di luar akal dan logika manusia. Dan itu pun banyak yang Cino cut dan lain sebagainya karena memang tidak boleh disampaikan. Dan juga Cino menyampaikan ini sekian bulan setelah Cino take video itu pun juga karena banyak hal, termasuk salah satunya semua puzzle di situ sudah komplit untuk Cino pecahkan. Komplit di sini kenapa Cino beri tanda kutip? Karena juga Cino bukanlah orang yang pandai. Jadi Cino butuh untuk banyak belajar dan pasti ada hal yang lebih dalam, hal yang lebih besar lagi terkait dengan puzzle-puzzle tersebut. Makanya ya gitulah, Cino cuma sharing salah satu contoh etika kesemestaan yang sudah Cino lakuin sebagai orang yang dibacain, bukan sebagai tarot reader. Karena Cino gak boleh jadi tarot reader. Cino bakalan jauh lebih barbar daripada yang sekarang ini kalau Cino jadi tarot reader, dan itu bakalan terlalu berat untuk manusia. Apalagi ya, Cino pun juga tidak
pernah meminta tolong ke sembarang orang, dan juga Cino pun tidak pernah menyalahgunakan dalam tanda kutip kapasitas yang Cino miliki. Dalam artian gini loh, Cino minta tolong ke orang buat dibukain kartu, itu pasti dituruti. Cuma nggak bisa, bukan gitu sistemnya Cino dan sistem kesemestaan yang harus Cino jalani, bukan seperti itu. Jadi ya gitu, kartu tarot itu sendiri juga ketika kalian memutuskan untuk menjadi psychological tarot reader atau bahkan soul tarot reader, kartu tarot itu sendiri menjadi hidup. Dan misalnya nih, satu contoh kasus gini. Ada orang yang keponya itu kebangetan. Jadi dia menanyakan satu pertanyaan. Dia sebagai tarot reader ini ya. Dia menanyakan satu pertanyaan dan dia kocok kartunya sendiri. Jebret, keluar misalnya The Tower, Deaths, terus sama satu lagi apa misalnya The Emperor, kayak gitu ya. Dan itu posisinya tegak semua. Itu urutan 1, 2, 3 itu tegak semua. Terus ada kekhawatiran lagi yang terkait dengan hal itu. Padahal itu dia belum melakukan apapun, dia belum melakukan usaha apapun untuk entah itu memenuhi kemungkinan di situ, salah 1 atau 3 kemungkinan di situ, entah itu untuk membuat jalan yang baru atau bahkan untuk menangkal hal tersebut terjadi. Karena itu sendiri juga merupakan salah satu fakta, salah satu kemungkinan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita. Ketika dia buka kartu itu, jebret 3 itu keluar, terus dia ada kekhawatiran tertentu, terus itu jaraknya nggak lama gitu misalnya. Itu jaraknya misalnya 3 jam kemudian. Ya udah dia buka lagi, jebret sama lagi kan kartunya kan. Posisinya sama, urutannya sama kayak gitu. Terus habis itu ketika ada suatu hal yang terjadi lagi gitu. Jadi jaraknya misalnya dari pembacaan kartu pertama itu jaraknya 8 jam kemudian. 8 jam kemudian dia buka kartu lagi. Ya udah hasilnya itu sama atau juga bisa yang terkait dengan kartu-kartu itu. Jadi bisa tidak sama tapi masih terkait dengan kartu-kartu itu. Sudah toh. Terus besoknya dia buka kartu lagi. Akhirnya ada kartu yang kebalik, terus ada kartu yang tidak berkaitan dengan 3 kartu yang awal itu, dan lain sebagainya. Dan kebetulan itu sesuai dengan ego dia yang tidak tepat. Ego itu dibutuhin. Ini just for your info aja. Ego itu dibutuhin oleh makhluk apapun. Dibutuhin. Hal yang Cino bahas di sini ego yang tidak tepat. Jadi kartu itu akhirnya teracak sendiri dan kartu itu memenuhi egonya. Tapi itu it feels like the cards is saying, kartunya tuh kayak bilang gini loh, aduh wong iki loh kok cek kepo nih sih, wong kan ya gorong lapo-lapo, ya wis lah tak kewarno ae, aku bosen niki dikocok-kocok terus ditanyai hal yang sama terus, ya wis lah tak kewarno ae sing sesuai dengan pengenmu, sesuai dengan kekarepanmu, kayak gitulah. Jadi yaitu kartunya hidup dan akhirnya memenuhi ego kalian yang tidak tepat itu. Dan ya wes,
nggak karuan gitu loh, dalam artian buat kalian nggak bagus, dan buat kalau kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertentu yang tidak main-main kepada semesta, ketika kalian melakukan hal yang ngawur seperti itu bisa membuat kekacauan. Itu bisa membuat kekacauan yang skalanya bisa nggak main-main juga. Jadi be aware, hati-hatilah. Itu sih pesan Cino. Oke, video ini Cino tutup dulu. Di sini Cino nggak ada maksud buat menyerang siapapun dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan hati-hati, selalu waspada ketika kalian menjadi tarot reader, atau bahkan ketika kalian dibacakan kartu tarot pun kalian harus tetap berada di titik nol. Untuk apa? Untuk salah satunya untuk menghindari halu, dan untuk menghindari ego yang tidak tepat, yang tidak jarang juga disampaikan oleh tarot reader kepada kalian sebagai orang yang dibacakan. Ayo, hati-hatilah pokoknya. Oke, thank you for watching this video. Semoga video ini membuat kalian lebih waspada lagi, lebih upgrade skill, upgrade kepekaan, upgrade dan jikalau di sebelumnya kalian melakukan suatu kesalahan dan lain sebagainya, ya sudah, minta maaf lah dan bertanggung jawablah terhadap hal tersebut. Caranya ada banyak sekali. Kalian tinggal explore, kalian tinggal cari atau diskusi atau bertanya ke orang-orang yang kalian percaya, dan mereka itu wajib untuk dalam tanda kutip levelnya itu wajib setara atau di atas kalian. Gitu aja pesan dari Cino. Thank you.